Begitu banyak ketidakadilan, Light rasanya ingin sekali melenyapkan semua kejahatan di muka bumi ini sampai akhirnya ia tak sengaja menemukan buku berwarna hitam yang tidak basah sama sekali dan seolah ada yang melindunginya dari air hujan yang sedang turun. Light membawa pulang buku tersebut. Di situ tertulis Death Note yang artinya catatan kematian, lengkap dengan tutorial penggunaannya yang sempat membuat Light tertawa sendiri dengan orang iseng yang membuat ide buku seperti ini. Tak lama muncullah sebuah berita kriminal yang menampilkan seorang tersangka pembunuhan gadis SMA yang setelah dilakukan sidang tadi pagi, tersangka sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan, sehingga Light yang semakin emosi pun iseng menuliskan nama lengkap si tersangka pada buku Death Note tersebut. Keesokan paginya saat baca koran, Light benar-benar dibuat terkejut saat menemukan kabar tentang si tersangka yang ditemukan tewas akibat serangan jantung. Light langsung memeriksa Death Note-nya dan menemukan aturan penting yang tertulis dengan jelas bahwa manusia yang namanya tertulis di Death Note ini akan mati. Ini hanya berlaku apabila si pengguna Death Note memikirkan wajah dari nama yang ia tulis dan si target akan mati akibat serangan jantung 40 detik setelah namanya tertulis di Death Note tersebut. Untuk membuktikannya secara langsung, Light sengaja mengawasi si Makise tepat di seberang jalur rel kereta api yang sedang akan lewat, di mana Light langsung menuliskan nama lengkapnya dan inilah yang terjadi. Wah, awalnya, sini sana. Selesai dengan Makise, Light akhirnya bisa berjumpa langsung dengan sang pemilik dari buku Death Note tersebut yang tiada lain adalah bernama Ryuk alias Shinigami alias Dewa Kematian. Sempat gemetaran melihat sosok yang belum pernah ia lihat seumur hidupnya. Light yang pada dasarnya berdarah dingin pun malah tampak semeringah ketika Ryuk menjelaskan bahwa Light resmi menjadi pemilik baru dari Death Note dan hanya orang yang sudah menyentuh Death Note sajalah yang bisa melihat langsung sosok si Ryuk ini. Tanpa buang waktu dan kesempatan, Light yang sebelumnya sudah punya akses ke database kepolisian pun langsung menghabisi para kriminal yang sudah sejak lama ia ingin lenyapkan, seperti anggota geng motor yang menjadi pelaku atas tewasnya gadis berusia 16 tahun yang saat ini sedang dikejar-kejar oleh polisi dan langsung maut di tempat akibat serangan jantung. Ada juga seorang ketua Komisi Pemilihan Umum Konoha yang diduga terlibat suap dan pelecehan yang juga sama-sama maut dengan penyebab yang sama. Lalu ada seorang anak pejabat yang diduga telah terlibat kasus penganiayaan dan lolos dari jerat hukum, akhirnya maut juga akibat hal yang sama pula, dan serangkaian kematian misterius lainnya yang menimpa semua narapidana di setiap penjara di negeri Konoha, yang pada akhirnya kejadian ini menjadi viral dan menjadi pro kontra di kalangan masyarakat. Dan inilah Death Note. Ih, keren banget ini mah filmnya, guys. 4 bulan kemudian kita akan diperkenalkan pada seorang kepala polisi bernama, kita panggil saja Bapak Kepala Polisi. Beliau dan 3 anak buahnya masih belum bisa memecahkan serangkaian kasus kematian misterius ini, sampai akhirnya beliau diperkenalkan dengan seorang pria tua bernama Watari yang merupakan asisten dari sang detektif legenda yang diketahui sudah berhasil memecahkan banyak kasus sulit. Dialah El, tidak pakai Al Dandul, sang detektif legenda yang selalu menyembunyikan identitas dan jati dirinya, yang ternyata diam-diam sudah menyelidiki kasus kematian misterius ini. El bahkan sudah membuat data para korban dalam bentuk visual yang dibuat berdasarkan umur dan kewarganegaraan, termasuk menyimpulkan bahwa tersangka yang dijuluki dengan nama Kira tidak bekerja secara kelompok, melainkan melakukan semua pembunuhan ini hanya sendirian saja. Alhasil, sekarang tugas mereka, Bapak Kepala Polisi dan El, akan bekerja sama untuk mencari tahu seperti apa metode yang Kira gunakan untuk membunuh para korbannya. Light sendiri saat ini terlihat sangat bahagia dengan berita tentang Kira alias dirinya sendiri yang ramai diperbincangkan dan dianggap sebagai simbol dari keadilan, sehingga tujuannya untuk menciptakan kedamaian tanpa kebatilan bisa terwujud dan sejarah akan berubah. 歴史は変わり出しているんだ。
Tak lama, Kira dan semua orang pun dikejutkan dengan sebuah siaran mendadak yang menampilkan sosok El sang detektif legenda yang akhirnya menampakkan diri bahkan memperlihatkan nama lengkapnya, yaitu Linda L. Taylor. Ia dengan terang-terangan menyebutkan bahwa Kira adalah seseorang yang egois dan kekanak-kanakan sehingga El menjamin bahwa tak lama lagi ia akan berhasil menemukan siapa sosok Kira sebenarnya. Seolah ditantang dan dianggap sebagai sosok antagonis, Kira alias Light pun langsung menuliskan nama L pada Death Note untuk menunjukkan kepada dunia sejauh mana kemampuannya. Dan ya, El asli ternyata masih hidup dan orang yang mati barusan adalah seorang narapidana hukuman mati yang memang akan dieksekusi. Sehingga El dan kepolisian pun berhasil mendapat jawaban bagaimana Kira alias Light membunuh targetnya, yaitu dapat dilakukan dari jarak jauh hanya menggunakan nama dan wajahnya saja. Alhasil, dimulailah persaingan antara Light dan El untuk menunjukkan siapa keadilan yang sebenarnya, dan itu membuat Ryuk hanya bisa tertawa melihat sesama manusia saling bertikai dengan alasan atas nama keadilan. Beralih ke kantor kepolisian untuk mempersempit pencarian Kira, El sudah berhasil mengumpulkan data waktu kematian para korban yang pada intinya El menyimpulkan bahwa Kira menghabisi korbannya di waktu dan jam yang sama, yang biasanya jadwal tersebut adalah jadwal kosong seorang mahasiswa ketika sedang tidak ada kelas. Oh, jika wari, El benar-benar sangat jenius bisa sampai kepikiran sampai sedetail itu, bahkan kepala polisi dan anak buahnya pun hanya bisa terdiam, kagum, dan takjub dengan bagaimana El bisa sejauh itu melakukan penyelidikannya. Kembali ke Light yang sedang makan malam bersama ibu dan adiknya, dan Anda mungkin akan sangat-sangat dibuat terkejut saat mengetahui jika ayah Light ternyata adalah bapak kepala polisi yang secara teknis saat ini sedang memburu putranya sendiri. Karena Light bisa mengakses data kepolisian, ia pun jadi tahu bahwa El dan kepolisian sudah mengetahui tentang Kira yang seorang mahasiswa dan menghabisi para targetnya di jam tertentu, sehingga untuk mengicoh El dan para polisi, Light pun kembali membaca tutorial buku Death Note bahwa pengguna Death Note bisa memanipulasi waktu kematian dan cara bagaimana targetnya mati, sehingga Light pun langsung mencobanya ke beberapa narapidana yang sedang berada di sel tahanan. 心臓麻痺を起こしてますんだ。ひらがなだけの大きな星印を。Mira, 3 hari berlalu, para polisi sempat meragukan teori El tentang sosok Kira yang seorang mahasiswa, karena sekarang, waktu kematian para korban telah berubah, dan tidak sesuai jadwal sebelumnya. Namun El, yang jauh lebih cerdas pun justru berhasil mendapat 2 kesimpulan baru, yaitu 1. Kira dapat memanipulasi waktu kematian dan melakukan itu untuk mengecoh mereka semua. 2. Kira adalah seorang mahasiswa yang punya akses ke database kepolisian, sehingga secara tidak langsung, Kira justru malah memberikan petunjuk yang lebih jelas bahwa ia kemungkinan besar adalah salah satu kerabat atau keluarga dari para anggota polisi di kantor kepolisian ini. Untuk itu, tanpa sepengetahuan para polisi, El diam-diam mengutus beberapa agen FBI untuk mengikuti kerabat atau keluarga dari semua anggota kepolisian yang masih berstatus mahasiswa, yang salah satunya tentu saja adalah Light, yang saat ini sedang diikuti oleh seorang agen FBI, sehingga diperlukan rencana baru untuk Light bisa lolos dari tuduhan, agar ia bisa tetap menjadi Kira, tanpa terus dicurigai oleh siapapun. Melihat Light sedang pusing akibat belum menemukan cara untuk menghabisi El dan antek-anteknya, Ryuk menawarkan mata Shinigami atau semacam kemampuan untuk bisa mengetahui nama dan sisa umur seseorang hanya dengan melihat wajahnya saja. Namun, ada harga yang harus dibayar, yaitu setengah dari umur hidup Light sendiri, sehingga Light langsung menolak tawaran tersebut. Hoshikunai ga? Tak lama, Light melihat berita tentang seorang pelaku kejahatan yang sedang buron, di mana Light akhirnya menemukan cara untuk mengetahui siapa nama agen FBI yang terus mengikutinya, sekaligus menghentikan mereka semua agar berhenti mencurigainya. Keesokannya, Light dan Shiori terlihat sedang menaiki kendaraan umum untuk pergi kencan, di mana si agen FBI terlihat masih mengikuti Light dan duduk di bangku belakang. Dengan terang-terangan Light pun menegur si agen tentang kenapa ia terus mengikutinya, namun si agen pura-pura bodoh dan tidak menjawab pertanyaan tersebut.
Dan ya, entah kebetulan atau sudah diatur, si pelaku kejahatan yang sedang buron pun naik ke dalam bus dan menyandra semua penumpang, ingin bersikap seperti pahlawan. Laik pun menuliskan sesuatu pada secari kertas berisi niatnya untuk menangkap si pelaku. Melihat Laik yang seorang warga sipil nekat membahayakan dirinya sendiri, membuat si agen terpaksa jujur tentang identitas aslinya sebagai agen FBI, yang alhasil, Laik akhirnya bisa mengetahui nama lengkap si agen termasuk profesi aslinya. Karena kertasnya terjatuh, si pelaku pun menghampiri mereka dan mengambil kertas tersebut. Dan ya, kertas itu ternyata adalah sobekan kertas dari buku Death Note sehingga membuat si pelaku dapat melihat Ryu yang memang adalah pelaku atas kasus kejahatan yang terlupakan. Yang karena Laik alias Kira mengancam akan menghabisi semua penumpang di dalam kereta, si agen pun tidak punya pilihan lain selain harus menuliskan satu persatu rekan FBI-nya. Tiba di stasiun pemberhentian, si agen pun disuruh keluar dari dalam kereta dan... Ya, tepat saat si agen tengah sekarat, Laik pun muncul di hadapannya dengan si Naomi yang berteriak histeris melihat calon suaminya meninggal. Tiba Laik langsung memeriksa kertas berisi nama-nama agen FBI yang tadi sudah si agen tulis, yang ternyata lembar kertas tersebut adalah kertas yang diambil dari Death Note. Dengan kata lain, semua agen FBI yang ditugaskan di Jepang pun maut terkena serangan jantung dan tak ada orang yang akan mengawasi gerak-geriknya lagi. Kabar tentang kematian FBI pun langsung sampai ke kantor kepolisian Jepang. Ketika ia ketakutan dan bermaksud keluar dari dalam bus, tiba-tiba... Ya, ternyata semua ini sudah Laik atur sedemikian rupa. Ia sebelumnya sudah menuliskan bagaimana si buron mati sehingga secara tidak langsung, ia juga telah berhasil mendapatkan nama lengkap si agen FBI. Sejak pertemuannya dengan Laik, sikap si agen pun tiba-tiba jadi berubah sehingga membuat Naomi, calon istrinya, jadi curiga dan mencoba mengikutinya dari belakang. Entah kenapa si agen tiba-tiba ingin pergi keluar menggunakan kereta api. Ia menemukan sebuah amplop berisi lembar kertas dan alat komunikasi yang ternyata sudah Laik persiapkan untuk mendesak si agen agar mau memberitahu jumlah agen FBI yang ditugaskan di Jepang untuk membuat si agen percaya bahwa saat ini yang berbicara dengannya adalah Kira asli. Laik pun menghabisi penumpang di samping si agen kepolisian Jepang, di mana bapak kepala polisi pun memberitahu tentang nyawa mereka yang jadi taruhannya sehingga beliau mempersilahkan anak buahnya untuk mundur apabila tidak ingin mengambil resiko tersebut. Tersisa 5 orang yang masih bertahan termasuk bapak kepala polisi dan L yang tentunya masih belum menyerah. Dengan fakta bahwa mereka mempertaruhkan nyawa dalam kasus ini, bapak kepala polisi dan anak buah pun mendesak agar L menunjukkan jati dirinya secara langsung karena kepercayaan hanya bisa dibangun apabila mereka saling terbuka satu sama lain. Dan inilah El, sang detektif jenius yang selalu bekerja di belakang layar, di mana penampilannya memang tidak terlalu meyakinkan, tapi otaknya jauh lebih cerdas dari bapak-bapak aparat kepolisian ini. Bam, 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 bam. Beralih ke Naomi, demi membalaskan kematian si agen, Naomi berambisi memburu Kira, orang yang telah membunuh calon suaminya. Sebagai mantan anggota FBI juga, Naomi tahu bahwa terakhir kali si agen sedang bertugas mengawasi seorang pemuda bernama Laik Yagami, sehingga Naomi mulai melakukan investigasi mandiri dengan mendatangi supir bus yang waktu itu sempat dinaiki oleh Laik dan Shiori. Dan disinilah Naomi sekarang berhadap-hadapan langsung dengan Kira alias orang yang sudah membunuh calon suaminya. Sama seperti si agen, Naomi juga punya dugaan kuat tentang Laik yang melupakan Kira, apalagi setelah ada informasi tentang Kira yang bisa membunuh hanya dengan sebuah nama. Naomi jadi semakin curiga bahwa insiden di dalam bus waktu itu hanyalah sebuah cara untuk Laik bisa mengetahui nama asli dari si agent. Karena Laik tidak mau mengaku, Naomi pun memberikan kartu namanya apabila Laik punya informasi ataupun petunjuk. Yang tanpa pikir panjang lagi, Laik diam-diam menuliskan nama Naomi dan langsung pergi saat itu juga. Hiko. Dan ya, setelah 40 detik berlalu, Naomi ternyata tidak maut karena faktanya, kartu nama yang ia berikan bukanlah nama asli Naomi, sehingga Laik mau tidak mau harus mencari cara lain untuk mencegah si Naomi terus memburu dan membongkar identitas aslinya sebagai Kira.
Gimeka. Beralih ke El yang sedang memeriksa rekaman CCTV stasiun kereta, sama seperti Naomi, El juga mulai mencurigai Like sebagai Kira, sehingga ia mengusulkan sebuah ide gila untuk memasang kamera CCTV di setiap sudut rumahnya untuk membuktikan dugaan tersebut. それが私と久村の家族っていうわけか。こういうのはダラダラとやっても再現ないですから。Bapak Kepala Polisi sempat tidak setuju dengan ide tersebut karena siapa tuh yang rela rumahnya dipasangi kamera dan keluarganya dicurigai. Namun demi membantah tuduhan El terhadap Like putranya, Bapak Kepala Polisi pun setuju dengan usulan El, asalkan hanya beliau dan El sajalah yang bertugas mengawasi kamera tersebut. Keesokannya ketika kamera sudah selesai terpasang di semua sudut rumah, Like terlihat baru pulang kuliah dengan terus ditemani oleh Ryuk yang memang selalu menemani kemanapun Like pergi. Yang tepat saat Like sudah sampai di rumah dan akan membuka pintu kamarnya, ia melihat batang isian pensil yang sebelumnya ia letakkan di engsel pintu, kini sudah patah dan tergeletak di permukaan lantai, sehingga Like yang sama cerdasnya dengan El pun bisa langsung menyadari bahwa sudah ada seseorang yang masuk ke dalam kamarnya. Sebagai Shinigami alias Dewa Kematian, Ryuk tidak makan apapun kecuali buah apel, namun sejak masuk ke kamar, Like jadi pendiam, dan tak menanggapi permintaan Ryuk sehingga itu cukup membuatnya stres. Ketika sudah di luar, barulah Like memberitahu tentang seseorang yang sudah masuk ke kamarnya dan memasang kamera pengawas sehingga untuk beberapa hari ke depan, Like kemungkinan tidak akan berbicara kepada Ryuk ataupun memberikannya buah apel seperti biasa karena hal itu akan membuat mereka menjadi curiga. Hanya sekedar informasi, El sangat menyukai makanan yang manis-manis karena menurutnya, makanan manis bisa meningkatkan daya ingat, melancarkan proses berpikir dan membantu konsentrasi, tapi juga akan memperbesar peluang terkena penyakit diabetes. Tiga hari berlalu sejak kamera dipasang, El dan Bapak Kepala masih tidak menemukan adanya hal mencurigakan dari Like, di mana Watari baru mendapat kabar tentang beberapa narapidana yang ditemukan mati akibat serangan jantung, sehingga itu sempat membuat Bapak Kepala senang karena putranya bukanlah sosok Kira seperti apa yang dituduhkan, namun El langsung mengingatkan tentang Kira yang dapat memanipulasi waktu kematian korbannya, sehingga penyelidikan masih harus tetap dilanjutkan. 1 minggu berlalu, Like masih belum menunjukkan tanda-tanda yang mencurigakan, sampai satu malam ketika Like selesai makan, ia tidak biasanya mengambil camilan dan beralasan butuh tenaga untuk belajar malam. Seperti saat bersamaan, muncullah sebuah berita tentang penangkapan seorang pelaku kejahatan, di mana reporter mengabarkan bahwa si pelaku baru saja dilaporkan maut akibat serangan jantung sehingga hal itu jelas membantah tuduhan El terhadap Like karena mana mungkin Like bisa membunuh korbannya tanpa melihat berita dan wajah si pelaku. Rai-san. Tadaima harimashita jouhou ni yorimasu to, takuashi jouhou ga berisaji. Dan ya, Like diam-diam memasukkan semacam TV kecil ke dalam camilannya termasuk pulpen dan sobekan kertas dari buku Death Note sehingga terjawablah sudah bagaimana Like menghabisi si pelaku barusan. Keesokannya, seluruh kamera pengawas sudah dicabut dari rumah Like dan hal itu sudah dipastikan 100% oleh Ryuk sendiri sehingga sekarang Like tidak perlu khawatir lagi akan dicurigai sebagai sosok Kira. El sendiri terlihat seolah masih tidak percaya dengan dirinya yang sudah salah nuduh orang, sampai akhirnya Naomi tiba-tiba menghubungi El untuk memberitahu bahwa dirinya, Naomi, akan mengorbankan dirinya sendiri untuk membuktikan bahwa Like adalah Kira, dan meminta El untuk melihatnya melalui kamera museum seni. Kembali ke Like yang mendapat telepon dari Shiori, Like diminta untuk datang menyusulnya ke museum seni yang ternyata Shiori sedang diancam oleh Naomi agar memujuk Like datang ke lokasi tersebut. Laito. Setibanya Like di museum seni, Naomi terlihat sedang menyandera Shiori dan memaksa Like untuk mengakui bahwa dirinya adalah Kira. Namun, betapapun Naomi keras mengancam, Like tetap tidak mau mengaku sampai akhirnya Shiori nekat berlari ke arah Like tepat saat Naomi melepaskan 3 tembakan. Ketika para polisi datang, Naomi yang merasa bersalah pun mengarahkan pistolnya ke kepala, dan Anda sudah tahu seperti apa akhirnya. Sampai sini, stop dulu. Apakah kejadian barusan terjadi hanya kebetulan? Oh, tentu tidak. Mari saya jelaskan.
Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, seorang pengguna Death Note hanya bisa menghabisi targetnya apabila ia tahu nama lengkapnya, dan si pengguna juga dapat memanipulasi waktu kematian targetnya termasuk bagaimana cara ia mati, sedangkan Light belum tahu siapa nama asli Naomi. Lantas, mungkinkah ini semua adalah perbuatan Light? Misalnya Naomi no Go-san wa uliksaite ita toいうことだ. Ya, untuk sekelas Light yang jenius tentu tidak ada yang namanya kebetulan. Sejak awal, Naomi sudah melakukan kesalahan besar ketika ia mengaku sebagai tunangannya si agen. Bahkan Light sempat melihat kartu undangan pernikahannya ketika di stasiun. Sehingga, yang perlu Light lakukan hanyalah pergi ke beberapa gereja terdekat untuk menanyakan nama pasangan yang akan menikah dalam waktu dekat. Dan gereja adalah tempat yang terbuka untuk umum. Misalnya Naomi, setelah mengetahui nama lengkap Naomi, Light langsung menuliskan namanya pada buku Death Note termasuk skenario bagaimana cara ia mati, dimulai dengan membuat jadwal untuk menemui pembunuh tunangannya, menyandra kekasih setersangka di Museum Seni pada tanggal 15 April pukul 14:15, kemudian memaksa tersangka mengakui perbuatannya agar dapat disaksikan. Barulah pada pukul 15:55, Naomi menghentikan Sandra yang melepaskan diri, yang karena menyesal telah menembak orang yang salah, Naomi pun mengakhiri hidupnya dengan cara mendor masakannya sendiri. Shiori made shinu to wa, dan Anda mungkin akan sangat dibuat terkejut saat mengetahui bahwa kematian Shiori bukanlah ketidaksengajaan, melainkan sudah termasuk dalam rencana Light. Ya, Anda semua tidak salah dengar, Light lah orang yang telah membunuh Shiori dengan menuliskan skenario kematiannya dengan akan tertembak oleh pihak ketiga yang dalam hal ini adalah Naomi ketika sedang berlari melindungi kekasihnya. Agama bana. Ya, tepat sekali kata Ryu. Light adalah sosok iblis yang berwujud manusia. Alih-alih menegakkan keadilan, Light justru perlahan berubah menjadi seseorang yang main hakim sendiri. Sangat kontradiktif dengan niat awalnya yang hanya ingin menghabisi para pelaku kejahatan yang lolos dari hukuman. Kini, Light sampai tega menghabisi nyawa orang-orang yang tidak bersalah hanya untuk mencapai tujuan pribadinya. Lantas, apa tujuan Light sampai setega itu menghabisi nyawa kekasihnya sendiri? Light sengaja menghabisi Shiori agar mendapat simpati dari semua orang termasuk lepas dari tuduhan, sehingga setelah semua orang 100% percaya bahwa dia bukanlah Kira, Light jadi punya kesempatan besar untuk bisa bergabung dalam tim untuk menangkap Kira, dan bisa bertemu langsung dengan sosok Il, yang saat ini menjadi musuh utama bebuyutan terbesarnya. Watashi ga Il desu. Dan ya, inilah yang ditunggu-tunggu pertemuan antar dua orang yang sama-sama memiliki otak jenius, di mana El langsung menyetujui permintaan Light untuk bergabung dalam tim demi untuk mempercepat pencarian Kira, sementara Light sendiri akhirnya berhasil melihat secara langsung bagaimana bebenguk si El dan tinggal mencari nama lengkapnya agar tidak ada orang lain lagi yang mencegahnya menegakkan keadilan palsu. Tamat, ending yang cukup menentangkan. Khusus untuk film ini, pesannya cuma satu, tonton kelanjutan rangkumannya di video selanjutnya, oke? Karena keseruan yang sebenarnya baru dimulai. Adios.